Halo semuanya, senang rasanya kali ini kita dapat berkumpul lagi di channel kita ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan ruang lingkup fonologi. Ya, tidak lama pembahasannya, mungkin 5 sampai 10 menit atau mungkin 9 menit malahan pembahasan kita pada kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Apa itu fonologi? Definisi dari fonologi adalah salah satu cabang ilmu bahasa atau linguistik yang khusus mempelajari bunyi-bunyian dalam bahasa yang fungsional atau yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Memiliki kemampuan untuk membedakan makna. Nah, ilmu fonologi juga seperti yang kita tahu, kalau misalnya orang mengatakan sesuatu itu memiliki bias tertentu dan memiliki maksud tertentu. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan fonologi kali ini kita akan membedah mengenai apa dari makna yang dikandung oleh kata. Nah, misalnya kata paku dan baku memiliki arti yang berbeda hanya karena perbedaan dari satu huruf, yaitu P dan juga B. Bunyi seperti inilah yang disebut sebagai fonem. Dan fonologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana fonem digunakan dalam sebuah bahasa. Nah, di sini nih ada contohnya nih, yang bisa teman-teman lihat. Kata paku dan juga baku itu memiliki persamaan kata dan juga perbedaan dalam kosakatanya. Paku itu memiliki fonem huruf P dan juga baku itu memiliki fonem huruf B. Nah, beda fonologi dan juga fonetik itu, pertama, fonetik itu mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan secara fisik oleh alat ucap manusia. Misalnya bagaimana lidah dapat menimbulkan bunyi, gigi dan juga bibir cara kerja gigi dan juga bibir saat mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Lalu fonologi mempelajari bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan dalam sistem bahasa untuk membedakan arti. Nah, seperti yang di bagian fonologi ini sesuai dengan definisi yang awal kita bahas tadi. Nah, masuk ke slide berikutnya, kedudukan fonologi dalam linguistik. Oke, dalam struktur ilmu linguistik, fonologi berada pada lapisan dasar. Jadi, ilmu fonologi ini sangat fundamental sekali, teman-teman. Jadi, harap di harap dipahami bahwasanya modal pertama kita dalam memahami bahasa-bahasa yang ada di dunia manusia itu adalah mengenai fonologi yang pertama. Nah, oleh karena itu, ilmu fonologi itu sangat penting. Ia memegang peranan awal dalam proses memahami bahasa. Fonologi tergolong dalam linguistik mikro, yaitu cabang linguistik yang fokus pada unsur kecil penyusun bahasa, seperti bunyi, kata, dan juga kalimat. Nah, dalam linguistik mikro ini ada morfologi, yaitu berupa struktur kata, sintaksis, yaitu struktur kalimat, dan juga semantik yang berupa makna kata. Oke, masuk ke slide berikutnya. Oke, ada ruang lingkup fonologi. Dalam ruang lingkup fonologi ini ada 2 segmentasi. Yang pertama ada segmental, yaitu mempelajari bunyi bahasa secara individu, seperti bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini adalah bagian terkecil dari bahasa yang bisa dibedakan satu persatu, seperti contohnya baku dan juga paku tadi ya. Lalu ada suprasegmental, yaitu mempelajari unsur yang menyertai bunyi seperti tekanan atau penekanan, intonasi, jeda, dan panjang pendek bunyi. Unsur-unsur ini tidak bisa berdiri sendiri,
tetapi sangat penting untuk menafsirkan makna. Jadi, ya dalam segmental ini, kita tuh bisa kalau kita tidak jeli dan juga tidak cermat, mungkin maksud orang yang berbicara kepada kita itu A, tapi yang kita pahami itu B. Nah, makanya dalam hal ini, suprasegmental ini, emosi itu sesuatu yang dapat dipermainkan. Nah, lalu ada fonologi segmental, kita masuk ke dalam fonologi segmental. Oke, fonologi segmental berfokus pada fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna dalam bahasa. Fonem ini dibagi menjadi fonem, klasifikasi fonem, dan contoh. Fonem itu yaitu satuan bunyi terkecil pembeda makna huruf awal katanya, seperti P, B, T, K, A, I, U. Lalu ada klasifikasi fonem, yaitu adalah vokal dan juga konsonan. Nah, vokal itu seperti huruf A, I, U, E, O. Nah, kalau di Indonesia tuh E-nya itu ada 2 cara baca, yaitu E biasa dan juga ada E. Nah, kalau huruf konsonan itu ada B, C, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ibu dan imu. Beda fonem, beda juga artinya. Lalu kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu fonologi suprasegmental. Fonologi suprasegmental mencakup aspek-aspek yang menyertai pengucapan fonem dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Ini termasuk unsur utamanya seperti intonasi, tekanan atau penekanan, dan panjang pendek bunyi. Salah satu contoh dari intonasi, dia pergi atau dia pergi. Perubahan makna tanpa ubah kata. Nah, di situ kan ada mengenai intonasi, ada juga penekanan dan juga panjang pendeknya kata. Nah, bisa terlihat kan seperti yang tadi sudah kita berikan contohnya, dia pergi atau dia pergi. Nah nah, lalu ada kenapa sih fonologi itu penting? Nah, manfaat pertama, dengan mempelajari fonologi, kita dapat mengenali perbedaan makna dalam kata-kata, mengembangkan kemampuan membaca dan menulis yang baik, mengajar bahasa dengan lebih tepat, baik bahasa ibu maupun bahasa asing. Nah, maksud dari bahasa ibu ini yaitu bahasa tempat kelahiran kita, seperti contohnya Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, kalau bahasa asing, itu seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Rusia. Lalu ada salah manfaat terakhirnya adalah membuat teknologi pengenal suara atau speech recognition. Nah, ini ada pembahasan tapi di lain video. Nah, lalu penggunaan lain. Nah, fonologi juga bisa digunakan untuk membuat kamus, meneliti bahasa daerah, menganalisis kesalahan pengucapan anak, dan menyusun sistem ejaan. Nah, kesimpulannya, fonologi adalah fondasi dalam linguistik. Mempelajari bunyi, fonem, dan unsur tambahan intonasi, tekanan, dan juga panjang pendeknya bunyi, dan memiliki fungsi membedakan makna dan menjaga kejelasan komunikasi. Oke, itu adalah video mengenai ruang kedudukan dan ruang lingkup fonologi. Nah, di lain kesempatan insya Allah kita akan membahas fonologi menjadi dalam pembahasan yang lebih panjang dan lebih mendalam. Jadi, tungguin video selanjutnya. Bye-bye.